Ya, halo. Kembali lagi bersama saya Hoirul Lasfian. Kali ini di seri pembuatan aplikasi produk katalog menggunakan React dan Google Sheet. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan state management dan setup Redux Toolkit di project kita. Lalu untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan fetching data dari Google Sheet dan menampilkannya di halaman project kita. Oke, jadi yang pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu adalah tools yang akan kita gunakan atau library yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan library yang bernama papaparse.js. Jadi ini adalah sebuah library untuk melakukan parsing file CSV menjadi JavaScript object. Ini untuk lebih lengkapnya dokumentasi bisa dilihat di websitenya papaparse.com. Jika kita lihat di halaman npm-nya, di sini dia mendapatkan weekly download sekitar hampir 700.000. Jadi ini library yang cukup populer. Lalu untuk datanya kita akan ambil dari sebuah file Google Sheet. Di sini sudah saya siapkan. Jadi di sini adalah file Google Sheet yang akan kita pakai. Ini terdiri dari beberapa kolom. Bisa dilihat seperti ini. Jadi kita akan mengambil data yang ada di Google Sheet ini, kita akan fetching dari bentuk CSV dan diparse ke bentuk JavaScript object untuk ditampilkan di project kita. Intinya seperti itu. Oke, jadi kali ini yang akan kita lakukan adalah pertama-tama kita install terlebih dahulu library papaparse ini. Bisa dilihat di bawah sini ada install menggunakan npm install papaparse. Bisa di copy saja. Di terminal di sini saya menggunakan terminal VS Code. Ini akan saya paste dan enter. Bisa ditunggu hingga proses instalasi selesai. Oke, di sini bisa dilihat instalasi sudah selesai walaupun ada beberapa warning. Ini bisa diabaikan saja. Ini saya clear dulu saja. Jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan menggunakan library papaparse ini untuk mengambil data dari Google Sheet dan menyimpannya di dalam Redux kita, yaitu state management Redux store. Di sini akan kita ambil dan kita simpan di list ini. Lalu kita juga akan simpan di list ini, yaitu untuk produk apa saja yang tampil di layar. Dan kita juga ambil kategorinya dan kita simpan di global state kategori ini. Oke, kita bisa menuju ke app.js. Ini terminalnya saya tutup terlebih dahulu. Oke, jadi di app.js ini yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan melakukan import beberapa hal yang kita perlukan, antara lain dari papaparse dan juga hooks dari React Redux, serta untuk global state yang telah kita buat tadi. Oke, seperti inilah kurang lebih apa yang kita import. Selanjutnya kita bisa menuju ke slash yang sudah kita buat di lab product slash ini. Lalu kita akan membuat sebuah function untuk dasar kita, yaitu yang pertama adalah function untuk menyimpan produk ke dalam global state ini, dan juga function untuk menyimpan kategori dalam global state ini. Oke, jadi di sini kita membuat dua buah function redasar baru. Yang pertama adalah add product. Di sini dia akan mengambil semua data yang kita kirimkan nanti, lalu dia akan dimasukkan ke list. Ini adalah semua produk, dan list ini adalah produk yang ditampilkan. Jadi dua global state ini akan diisi oleh payload dari data yang akan kita kirim nanti. Redasar function kedua yang kita buat adalah add kategori. Di sini setelahnya kita akan mengambil kategori yang sudah ada di stated kategori yang saat ini masih kosong, lalu disimpan di R. Lalu di variable R ini akan dipush oleh payload yang akan kita kirimkan nanti. Lalu kita akan melakukan set dan hasilnya akan disimpan di unique R. Ini artinya dia akan melihat isi dari array R ini. Lalu jika ada data yang duplicate atau ada yang sama, maka hanya akan diambil satu saja, dan dia akan di-assign ke stated kategori, sehingga kategori ini nanti akan berisi
kategori-kategori baru yang kita kirim, dan jika ada yang duplicate hanya akan diambil satu saja. Intinya seperti itu untuk dua function ini. Oke, selanjutnya di sini kita bisa export untuk dua function ini, add product dan add kategori di bawah sini. Lalu kita bisa save dan kembali ke app.js. Ini kita bisa import di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan query terhadap data kita yang ada di Google Sheet. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah kita menuju ke Google Sheet yang kita miliki di sini, lalu bisa menuju ke file dan publish to web. Di sini pilih sheet yang akan diambil datanya. Lalu untuk tipenya di sini bisa pilih CSV atau Commerce Target Value. Nah, maka dia akan muncul link di sini, kita bisa select dan copy. Oke, bisa kembali ke VS Code di sini. Akan saya simpan di sini saja. Oke, lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan paperparse.js dan React Hooks Use Effect untuk mulai mengambil data dari Google Sheet yang ada di sini dan disimpan ke global state yang telah kita buat. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah hasil kode kita. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produk ini. Ini dia menggunakan hooks use selector dari React Redux. Ini dia mengakses global state yaitu list, yaitu produk yang tampil disimpan di products. Lalu dispatch ini dia akan digunakan untuk mengakses function dari Redasher untuk memanipulasi global state kita. Lalu berikutnya di sini adalah menggunakan hooks bawaan dari React yaitu use effect untuk menjalankan codingan set effect, jadi yang berisi oleh function. Di sini adalah menggunakan paperparse dengan parameter URL tadi, dan untuk kedua adalah beberapa opsi. Yang pertama adalah download. Ada header ini yang artinya menggunakan row pertama sebagai nama objek yang akan menjadi hasilnya nanti. Lalu berikutnya adalah complete. Ini adalah async function. Dia akan berjalan kalau parsingan kita berhasil. Yang dalamnya adalah isinya adalah sebuah function. Di sini mengambil parameter result. Di result ini dia akan dilakukan map, lalu dengan setiap itemnya bernama item. Lalu kita akan menggunakan dispatch di sini. Dispatch ini seperti yang saya katakan tadi, dia akan memanggil Redasher untuk global state. Jadi yang akan dipanggil di sini adalah add product seperti yang kita buat tadi. Di sini add product kita mengirimkan dengan parameter adalah kita menggunakan destructuring di sini menggunakan item. Jadi apa yang kita ambil dari tiap-tiap item di tiap-tiap row gampangannya dari Google Sheet tadi. Lalu ditambahkan beberapa objek lagi, yaitu selected ini statusnya false, ini akan kita gunakan untuk melakukan seleksi nanti. Dan juga product ID ini adalah tambahan yang sebenarnya cuma berisi dari gabungan antara product code dan produk varian. Berikutnya kita menggunakan dispatch kembali. Kali ini kita menggunakan function Redasher untuk add kategori dengan parameternya diberikan oleh item kategori. Lalu kita return ini untuk keluar dari map. Di sini ada opsi lagi, yaitu untuk error ini jika fetching data kita gagal. Dengan di sini juga menggunakan dispatch ini sebagai dependensi bagi use effect. Oke, untuk melihat apakah ini sudah berhasil atau belum, kita bisa ke bawah sini, lalu kita bisa lakukan console log, dan kita akan melakukan console terhadap product. Seperti dilihat di atas ini, kita memanggil products dari global state list. Nanti akan console log di sini. Kita bisa save, lalu kita bisa jalankan Oke, jika dilihat di sini akan muncul error. Di sini dilihat tab error karena property list of undefined. Kita bisa lihat kembali di kode kita apakah ada yang salah.
Oke, di sini bisa terlihat apa yang salah. Di sini saya menggunakan state.products, sedangkan di slash kita di sini namanya adalah product tanpa s. Ini kita bisa hapus s-nya, lalu kita save dan kembali ke browser. Nah, maka dia akan berhasil tampak seperti ini. Lalu kita bisa buka inspect element di sini dan menuju ke tab console. Oke, di sini saya reload kembali untuk mengkonfirmasi hasilnya. Nah, maka bisa dilihat di sini untuk inisialisasi awal. Nah, kita lihat datanya perlahan-lahan terus bertambah. Oke, jika kita lihat di sini, kita di inisialisasi awal halaman terbuka, dia tidak akan tampil apapun. Saat kita melakukan fetching satu persatu, isi dari row kita itu masuk ke global state untuk list yang sudah kita buat tadi, hingga selesai di 35 item totalnya. Ini adalah sebuah array. Jika kita lihat satu persatu isinya, yang pertama ada beberapa kategoris, image, material, minimum order, dan lain sebagainya. Ini sudah sesuai dengan apa yang ada di Google Sheet kita. Di sini jika kita lihat ada product code, variant name, dan lain sebagainya. Serta tambahan dari dua properti yang kita buat tadi, yaitu product ID ini merupakan gabungan dari product code dan product variant, serta selected ini yang statusnya false. Jadi bisa dilihat di sini untuk kita melakukan fetching data dari Google Sheet sudah berhasil. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa merapikan sedikit codingan kita dengan menggunakan custom hooks. Jadi untuk custom hooks ini seperti hooks bawaan dari React, hanya saja ini adalah kita buat custom sendiri, sehingga mulai dari yang ada di sini hingga ada yang apa di sini, ini kodenya ini bisa kita pisahkan di tempat yang sendiri. Untuk mengonfirmasi hasilnya kita bisa log saja untuk produk sini. Oh iya, satu lagi tambahan yang terlewat tadi, kita bisa di value square ini kita melakukan import untuk array dasar function add kategori dan add product. Ini kita importnya lokasinya akan sudah berubah. Oke, untuk melihat hasilnya kita bisa kembali ke halaman kita tadi, lalu kita reload. Nah, maka di sini hasilnya akan sama seperti tadi. Baiklah, kurang lebih seperti itu untuk mengquery data. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menampilkan data. Kita akan menampilkannya di komponen product list sehingga kita menuju ke product list. Oke, jadi pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan import terhadap hooks useSelector dari React Redux yang kita gunakan tadi, sehingga kita bisa mengakses global state yang sudah berisi data kita tadi. Nah, lalu selanjutnya kita bisa gunakan useSelector ini untuk mengakses global state kita. Nah, maka kita bisa memanfaatkan produk sini dan kita akan tampilkan di komponen produk yang sudah kita siapkan. Oke, jadi untuk di komponen product list kita akan tampil seperti ini. Dia produk sini yang kita ambil dari global state. Untuk semua data kita, maka kita lakukan map. Lalu untuk setiap item di dalam array tersebut, nah kita memanggil komponen produk dan kita mengirimkan parameter meta ini yang berisi semua keterangan dari tiap-tiap produk, dan key ini sebagai identifier yang digunakan oleh React untuk mengidentifikasi masing-masing produk. Selanjutnya bisa menuju ke komponen produk. Di sini kita akan mengambil parameter meta yang diberikan tadi, dan kita akan coba melakukan console log di sini untuk melihat hasilnya terlebih dahulu.
Nah, maka terlihat di sini hasilnya berhasil. Dia melakukan log terhadap detail dari masing-masing produk karena kita menampilkannya di komponen produk ini. Ini tinggal kita tampilkan saja di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah untuk komponen produk kita. Jadi kita menggunakan image ini dari meta.image. Untuk headingnya meta.product.id, untuk berikutnya adalah meta.name dan seterusnya. Nah, maka kita lihat datanya sudah tampil seperti ini. Lalu untuk gambarnya juga sudah terlihat, walaupun tampak buruk. Ini kita akan lakukan perbaikan sedikit. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah hasil kita. Jadi di sini kita lihat kita sudah berhasil untuk melakukan query data dari Google Sheet serta menampilkannya di sini. Oke, kurang lebih seperti itulah untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.